Berikut ini adalah satu pertanyaan buat Mas Lukas. Bagaimana menyikapi seorang sahabat yang kita tahu bahwa dia hanya baik di lingkungan gereja saja? Ada tulisannya hahaha. Sopo kuwi? Sahabat yang baik hanya dalam lingkungan gereja saja. Oh, ternyata banyak juga nih pertanyaannya ya. Ya. Gimana? Terima kasih guys yang jawab tadi, siapa yang tidak tahu ya. Nah, gimana kalau punya sahabat tapi baiknya cuma di gereja, kalau di luar gereja dia nggak baik ya mungkin. Tidak baik atau mungkin tidak apa ya? Oh, ayo Mas Lukas. Ya, kalau mungkin baik dalam hanya gereja saja ya mungkin kita belum kenal dia atau kita belum terlalu dekat lah. Kalau di gereja kan kita belum tahu karakternya, hanya sepintas begitu maksudnya. Kecuali kalau kita emang sudah tahu karakternya, orangnya dekat, kalau Anton ini kita deket ya. Iya. Nah, kalau mungkin kalau yang sama cewek-cewek yang lain di gereja mungkin saya juga tidak terlalu dekat, jadinya hanya kenal saja. Ya tahu saja lah, tidak kenal. Ya tahu gitu tak. Jadi kalau hanya baiknya di dalam gereja, berarti ya memang kita belum mengenal dia saja. Toh kalau kita sudah kenal pastilah dia juga baik. Jangan kan baik kalau kita mengenal orang kenal itu enak. Kalau kita lagi sepeda motoran atau mungkin lagi apa, woi, kayak gitu. Woi, jadi gitu namanya. Kan banyak minuman ya. Atau lebih baiknya juga nanti kalau sudah kenal, kalau mungkin lagi gimana, lagi makan mungkin, ayo sini tak tarik ini sekalian. Ayo. Kalau sudah kenal ya. Mungkin kalau hanya baiknya di gereja berarti kita itu belum kenal, kita hanya sekedar tahu saja gitu, tahu berpikir yang positif. Jadi jawaban dari Mas Lukas ini tadi bahwa bagaimanapun dia, kita jangan ikut-ikut dia. Kalau memang kalian tahu di luar, misalkan di gereja dia baik, holy, suci, tapi di luar dia nggak holy dan nggak suci, jangan ikut pergaulannya. Tapi kita nggak boleh membenci dia. Bagaimanapun malah seharusnya kita yang tahu apa yang baik dan yang benar. Ya. Ayo tawarkan hal yang baik dan yang benar. Malah kita deketin ya harusnya ya. Kita deketin. Yuk. Kita berbuat baik kan gitu. Ya, tapi jangan ikut pergaulannya yang salah. Ini Konton. Ini pertanyaan dari Alexi, ini siapa nggak tahu saya. Kita Saya tahu. anak sekolah, ini anak sekolah ya. Lebih baik mana Konton? Friendzone padahal suka. Saya nggak tahu friendzone itu apa ya, setelah anak SMP. I know. Atau punya status. Lebih baik mana kalau Konton? Untuk anak sekolah nih. Ya. Kalau untuk anak sekolah pandangan saya loh ya. Lebih baik kamu buka mata, buka duniamu selebar mungkin untuk kenal banyak orang. Ya kan? Soalnya dalam setiap pertemanan itu ada kenal, ya kan? Saya di jalan kenal sama Mas Lukas, ya kan? Ada temen, saya sudah kasih nomor, ya nggak? Terus ada lagi temen baik, ada lagi sahabat, ada lagi temen deket banget, suami istri, ya kan? Nah, ini tuh harus dibedain. Jadi kalau ditanya tentang friendzone atau apa tadi? Apa tuh? Atau punya status. Friendzone atau punya status, pertanyaannya saya kembalikan lagi ke orangnya, ya kan? Tujuannya apa? Apa tujuan friendzone? Apa tujuan status? Hanya untuk ayang-ayangan doang, ya kan? Kalau ayang-ayangan ujungnya yang rugi siapa? Cewek, ya kan? Cewek ya. Nah, soalnya apa? Cowok kebanyakan pakai logika, cewek pakai perasaan. Aduh. Iya, kemarin saya sempat IG kan? IG saya bikin pertanyaan ini. Apa sih namanya? Q&A ya. Saya bikin pertanyaan. Pernah nggak terjebak di friendzone? Terus apa namanya? TTM, ya kan? Banyak yang ngomong enak kok TTM. Karena apa? Diperhatiin. Beb, udah makan belum? Beb, di mana? Tapi waktu dibutuhin dia kemana? Hilang. Ya kan? Waktu dibutuhin dia hilang. Nah, kalau friendzone sama TTM ataupun status atau enggak status itu
kembali lagi tujuannya apa. Kalau memang pacaran bisa meningkatkan nilaimu, no problem. Tapi kalau kamu ngomong friendzone tapi kamu nggak punya perasaan, cuma cari nyaman doang, atau cuma nyari temen di saat kamu kesepian, itu salah banget. Karena seharusnya waktu kita jalin hubungan kita sudah penuh. Penuh tuh maksudnya kita penuh kasih, kita kasih kita sama, anggaplah ini cewek pasangan kita, ya kan? Sehingga dia ngerasain, oh ini loh kasih, bukan aku kesepian, aku cari yang kesepian. Wah itu bahaya teman-teman, ya kan? Oke. Jadi kalau buat anak-anak yang masih sekolah, ini waktunya tinggal 5 menit lagi atau enggak ada ya mungkin. Yang anak yang masih sekolah benar-benar friendzone itu sebenarnya kan zona sahabat. Jadi yang namanya sahabat itu nggak harus satu orang sebenarnya. Kalian bisa suka, namanya suka itu belum tentu istilahnya cinta juga. Suka dengan banyak orang tuh hal yang wajar sebenarnya kalau untuk anak sekolah ya. Tapi jangan sejenis ya. Hah? Jangan sejenis. Ya jangan sendiri. Maksudnya kayak Rico ini atau Lukas mungkin dulu waktu SMP atau SMA, wah orang itu cantik ya, kok orang itu baik ya, orang itu ini. Tahu. Selama kita dalam arti sahabat itu berteman itu kita bisa menggali oh orang seperti ini, orang seperti ini. Kita kan tahu nantinya seperti apa atau orang yang sebenarnya pas buat hati kita. Apakah benar orang yang cantik? Wow. Apakah benar orang yang suka memperhatikan kita? Mana yang sebenarnya paling pas buat kita? Jadi jangan terburu-buru untuk menyatakan oh aku suka kamu, jangan dulu. Karena kenyataannya orang yang masih sekolah itu gampang banget berubah kok perasaannya. Ketika ini cantik, ini cantik. Betul. Ini yang terakhir masih banyak sih pertanyaan ini yang dari Izer ya. Wah, Izer tadi. ini berat. Saya Yanu. Ini pertanyaan yang terakhir buat Ko Anton, yang satunya terakhir buat Mas Lukas ya ini. Masih banyak sih sebenarnya. Wow. Ini dari Izer, Ko Anton. Kalau kita mempunyai pasangan seiman di dalam Tuhan, sikap pacaran seperti apa yang harus kita terapkan? Mungkin ini Mas Lukas yang masih pacaran ya. Dan apakah kita harus memberi kasih sayang penuh atau sewajarnya saja? Sekali lagi ya Mas Lukas, kalau kita mempunyai pasangan seiman di dalam Tuhan, sikap pacaran seperti apa yang harus kita terapkan? Dan apakah kita harus memberi kasih sayang penuh atau sewajarnya saja? Mas Lukas gimana? Ini sudah seiman ini. Sudah seiman. Ya. Ini pertanyaannya juga sudah seiman. Ya. Yang saya alami juga sudah seiman. Ya. Gimana Jadi ini intinya curhat ya. Kalau menurut saya, kita memberikan kasih sayang itu lebih atau tidak? Kalau menurut saya itu lebih boleh tapi jangan berlebihan. Berlebihan. Boleh tapi jangan berlebihan. Kenapa kalau kita nanti terlalu lebih, kita bisa jadi apa yang kita beri itu tadi kita istrinya itu kayak imbal balik gitu loh. Aku harus ngasih ini, kok aku gak dapet gini kayak gitu loh. Udah gak maksud itu. Enggak. Gak ikhlas. Terlalu berlebihan. Kadang ya kalau kita terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan itu kita nggak baik. Soalnya kenapa? Kita banyak menyita waktu kita nanti berkeluarga, waktu kita nanti pelayanan. Bukan karena kita yus kita pacaran, yus ngelok pelayanan, ojo karo aku kayak gitu kan enggak. Karena kan ketika kita punya pasangan yang seiman pasti dia tahu kok mana ini yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan kayak gitu. Kalau saya lagi pelayanan, dia itu juga support kok. Dia enggak pernah istilahnya malah curhat nanti. Apa Dia itu siapa? Nanti teman-teman bisa kalau sudah lebih dari 1 jam bisa join lagi ya. Tadi saya malah kalau pasangannya seiman, pasti dia itu saling support teman-teman. Apalagi kalau dalam pelayanan, dia tuh nanti tidak memilih. Kamu harus ngasih aku tuh harus cintanya tuh harus lebih, tidak boleh kurang sedikit. Itu namanya cinta yang terlalu berlebihan, kayak itu tidak baik. Nah, saya jadi ingat ini contohnya ini Kristianus, ya kan? Waktu pacaran asik nih nganterin pasangannya kemana. Bahkan untuk itu narik hati mertuanya, mamamu mau kemana saya anterin deh, ya kan? Terus dari Kristianus ngomong kayak gini, jangan sibuk jadi sopir pacarmu. Jangan-jangan nanti ujung dari hidupmu adalah cuma nyupir istrimu tanpa kamu ada kesuksesan, tanpa kamu ada kerjaan, tanpa kamu ada something yang lebih bisa dibanggain.
kamu ngapain? Jadi supir. Ya. Kan enak. Satu poin yang boleh ditangkap, yang boleh punya prinsip ketika masih muda dulu, perhatian atau kasih sayang itu harus berkembang sejalan dengan komitmen. Maksudnya seperti ini, kalau komitmenmu hanya pacaran, ya lakukanlah kasih sayang sewajarnya sebagai seorang pacar. Tapi kalau kamu komitmenmu sudah tunangan, ya lakukan sebagai seorang tunangan. Apalagi kalau komitmenmu sudah sebagai suami istri, ya kasih sayangnya harus lebih full. Jadi itu istilahnya bukan seperti yang katakan Mas Lukas dan Kuantan, bukan menggebu-gebu di awal sebagai pacar, nganterno ke sana ke sini. Tapi kalau sudah tunangan, sudah suami istri, nggak mau nganter, wes pergi sendiri, itu salah. Seharusnya kasih sayang itu bertumbuh sejalan dengan komitmen. Ketika kita punya komitmen lebih dengan orang itu, punya tanggung jawab lebih dengan orang itu, maka kasih sayang kita harusnya meningkat. Seperti itu ya saudara Iser. Jangan kayak es teh itu ya, manisnya di awal. Ya manisnya di awal ini lama-lama habis. Dari Vito, bagaimana cara? Vito. Dari Vito bergabung. Vito. Bagaimana cara membagi waktu untuk Tuhan dan untuk pasangan? Padahal sudah diatur sedemikian rupa, tetapi tetap saja jarang memiliki waktu untuk Tuhan. Nah, gimana nih? Siapa yang mau jawab? Siapa nih? Yuan nih. Gimana? Mungkin saya dulu ya. Ya. Saya dulu ya. Ini kan Oke. sudah berkeluarga. Oke. Dari yang sudah berkeluarga, ini yang nanti pacaran. Oke, pengalaman yang sudah married ya. Gimana cara atur waktu antara Tuhan dan pasangan? Kembali lagi, prioritasmu siapa? Ya kan? Sekalipun kamu punya pasangan, prioritasmu siapa? Kalau memang prioritasmu Tuhan, ya kamu pasti mentingin Tuhan. Tapi kembali lagi, saya dulu juga kayak gitu sih, dalam artian pernah ngalami masa-masa itu juga, dimana saya harus ngapel, ya kan, ngapel berkunjung ke Salatiga atau pelayanan. Bahkan saya pun sering izin, ya kan. Kembali lagi, ada hal-hal yang harus diperjuangin dan itu penting atau enggak. Yes. Terutama kalau engkau tahu prioritasmu bahwa Tuhan sumber segalanya dalam hidupmu, kau pasti sempetin doa daripada kamu WA-an ke pacarmu. Tuh. Seriously. Mungkin yang pacaran? Yang pacaran gimana? Itu katanya kok Anton. Kok ikut-ikut? Gimana? Ayo. Kalau menurut saya yang saat ini lagi pacaran ya. Sayang-sayangin. Lagi sayang. Kalau saya Lagu lah. tadi soalnya kita tadi susah untuk membagi waktu Betul. dengan Betul. Tuhan, antara Tuhan dan pacar ya. Kalau ini selama ini saya masih belum, misal istilahnya itu belum, tidak susah ya, hanya karena saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau pelayanannya juga pelayanan, ternyata kalau tergantung ceweknya tadi seiman enggak tadi. Nah, itu. Kalau ceweknya seiman pasti memahami toh. Yes. Kalau saya pelayanan juga dia paham kok, oh lagi pelayanan kayak gitu. Dia gak bakalan ngambek kok, santai gitu. Santuy gitu. Santuy. Makanya kan untuk level pengertiannya itu kan harus dikomunikasikan lagi, Mas Lukas ya. Ya, apalagi saya tuh dia itu juga pengertian. Jadi kita saling memahami kayak gitu sehingga itu kalau adanya gesekan itu enggak lama-lama, mungkin ya sebentar lah, nggak ada satu hari pokoknya. Pasangannya Lukas, berbahagialah kamu dipuji hari ini. Iya. Siapa pasangannya? Kalau lagi ada masalah kita nggak sampai sehari kok, hanya mungkin hitungan berapa gitu kok. Oke. Berapa? Jadi buat Vito tadi beri garis bawahi apa prioritasnya ya kawan-kawan ya. Iya, Kalau betul. memang Tuhan yang terpenting, maka kamu akan menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Yes. Yang namanya menyediakan waktu itu berarti dia prioritas di awal. Kamu bangun pagi, kamu sudah bangun, hubungan dulu sama Tuhan sebelum hal yang lain. Betul. Tapi kalau menyisakan waktu ya mungkin ketika kamu sudah capek, Tuhan terima kasih ya sudah tidur. Tapi kebanyakan dari kita sekarang bangun tidur. Kenapa? Hai, kembali lagi guys. Kita Ya, sama sudah lagi. 1 jam tadi. Tadi ada pertanyaan satu yang terakhir ini menutup ya. Pertanyaan dari saudara Joy. Joy tanya seperti ini. Bagaimana tahu kalau dia itu jodoh dari Tuhan atau bukan? Seringkali kan kita seperti itu ya. Oh ini jodohku dari Tuhan atau bukan? Iya toh? Gimana ini? Siapa yang jawab? Silakan dari kawan boleh, Mas Lukas boleh. Mas Lukas dulu deh. Jodohku. Ya, kadang kan kayak sudah yakin itu jodohnya, ternyata
endingnya nggak jadi sama dia. Ya kan? Enggak. Seperti itu. Kayak gini, wah si Do itu aku yakin dia jodohku. Nah, Tapi serius. oh Tuhan kenapa dia pergi? Nah, Ya akhirnya gitu. gimana? Ayo, Mas Masuk Lukas. kos dulu. Pertanyaan terakhir ini, gimana? Kalau saya kan sudah nikah, ya kan? Kalau Mas Lukas kan belum. Jadi kan gimana Mas Lukas bisa yakin bahwa kakak itu yang cewek itu Jodoh dari Tuhan yang dikirim Tuhan. Jangan-jangan keliru. Pertanyaan. Ayo, gimana? Ini pertanyaan terakhir dari Joy ini. Ya. Halo Jai. Ini pasangan Ah. Mas Lukas. Kamu lagi nonton kan? Pasangannya Mas Lukas bergabung ini. Oh iya. Iya. Oh disebut nama. Waduh. Ya udah. Ayo, Mas Lukas gimana? Halo Jai juga yang lagi nonton juga. Kalau menurut saya, dia menurut saya jodoh dari Tuhan atau enggak? Yang pertama, saya tetap berdoa. Sudah saya berdoa. Kalau itu menurut jodoh daripada Tuhan itu, kita bangun komunikasi. Tapi itu kalau ketika nanti ada masalah itu tidak berlarut-larut. Maksudnya itu enggak lama kayak gitu loh. Kita di dalam misalnya percakapan, dalam percakapan itu percakapannya membangun atau tidak kayak gitu. Kita semakin dekat sama Tuhan atau semakin menjauh dari Tuhan kayak gitu. Kalau menurut saya ya, kalau semakin kita dekat sama Tuhan, berarti itu jodoh dari Tuhan. Seperti itu. Jadi semakin kita itu mendekat sama Tuhan, gitu, dengan adanya itu bukan kita semakin menjauh dari Tuhan, kita semakin dekat sama Tuhan. Dan juga ketika kita bagaimana sikap menghadapi masalah itu ketika nanti ada masalah ya, apakah kita tetap mengandalkan egonya atau bagaimana? Kalau enggak ya mungkin saja itu jodoh dari Tuhan. Yang ketiga juga restu dari orang tua dan juga restu dari kakak rohani ya mungkin. Kalau saya sebelum saya nembak saya bisa curhat dulu kok dulu. Jadi kalau kalian nanti lagi pacaran jangan lupa milikilah kakak rohani ya. Ini bener enggak ya? Siapa tahu kalau kita lagi ada masalah dia bisa bantu dalam doa. Tetap semangat ya. Bener kok Kak Lukas, kakak rohani itu sometimes berjaga-jaga atas kita gitu. Nah, Gimana menurut Anton? Ini pertanyaan terakhir nih. Menurut saya jodoh dari Tuhan ya. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu jodoh dari Tuhan atau bukan? Yang sudah sering pacaran. kalau dia itu jodoh dari Tuhan atau bukan? Oh iya. Iya. Ini nih ada lagi. Jadi ndang rabi ya Mas Lukas. Oh, itu dari saudara Oke. Kayak gitu ya. Tadi saudara Yuda juga tanya, lebih baik tunangan dulu atau langsung nikah? Yang penting tunangan dan nikah ya. Nggak Pacaran nggak penting. Yang penting tunangan terus nikah, jangan sampai tunangan nggak jadi nikah. Itu sepertinya di sini guys. Gimana tadi? Apa tadi pertanyaan? Jodoh dari Tuhan. Bagaimana kamu tahu kalau dia ini jodoh dari Tuhan? Itu doa. Doa. Paling penting. Bawa pasanganmu tuh ke Tuhan. Tuhan, ini pasanganku bukan. Gitu loh. Terus doa. Kalau memang iya, jawabannya apa? Iya atau enggak? Itu tadi simpel kok. Tuhan ini jodohmu bukan. Kalau jodohmu tolong kasih tahu aku sama dia visi yang sama. Ya sudah. Sekalipun mungkin sampai saat ini kan istriku bukan tipe orang yang aktif di gereja atau apa. Dia lebih di belakang layar lah intinya. Supporting sistemnya belakang layar, ya kan. Tapi Tuhan kasih hal yang sama. Ini loh, suatu saat akan jadi kayak gini. Sekalipun hari ini melarikan diri dan nolak-nolak kan gitu. Ya, yang Menjawab nggak ya? yang perlu digaris bawahi di sini, bagaimana kita tahu itu jodoh dari Tuhan atau bukan? Pertanyaannya adalah, kamu deket gak sama Tuhan? Itu. Kalau kita deket sama Tuhan, kita akan tahu kok. Istilahnya seperti ini ya, ketika kita tanya sesuatu, misalkan Ko Didi tanya sesuatu ke Ko Anton, Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang sulit untuk ditebak. Kalau Ko Didi tanya sama Ko Anton, ya toh, Ton, ini gimana? Ini cocok nggak untuk aku? Baju ini cocok nggak untuk aku? Misalkan ini ya. Cocok. Kalau Ko Anton bilang cocok,
oh ya, Ko Deddy akan bisa tahu, oh ini memang cocok. Nah, bagian Ko Deddy adalah sekalipun Ko Anton bilang cocok ya toh, Ko Deddy tetap harus lakukan bagiannya, apa itu? Membeli baju ini, mengepaskan dan membelinya. Kalau Ko Deddy cuma tahu bahwa oh ini jodoh dari Tuhan, tapi Ko Deddy tidak berusaha, ya sama aja. Tapi sekali lagi yang pertama adalah kenal Tuhan dulu. Kalau kita kenal Tuhan, kita akan tahu oh ini yang terbaik, ini yang dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak kenal Tuhan lebih dalam, ya kita akan sulit. Ini suara Tuhan apa bukan ya? Ini dari Tuhan apa bukan ya? Saya percaya kalau kita kenal Tuhan, kita pasti bisa yakin, ya ini dari Tuhan. Aku akan mempertahankannya, aku akan mengejarnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kenali dulu siapa Tuhan, kenali akrab karib, maka kita akan tahu ini dari Tuhan di waktu yang tepat. Selalu Tuhan memberikan waktu yang tepat. Ingat loh ya, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Iya, sebenarnya masih banyak pertanyaan tadi dari saudara Bing juga, saudara Han, masih banyak pertanyaan yang lain yang belum bisa terjawab. Tapi sekali lagi nanti kalau ada Q&A lagi, nanti akan kita jawab lagi ya. Tapi bagi teman-teman yang pasti yang di sini yang digarisbawahi tentang cinta dan persahabatan ini adalah Tuhan adalah sumber satu-satunya. Ya. Tanpa Tuhan, kita mau melangkah sedikit pun, kita pasti akan salah langkah. Tapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, baik itu masalah cinta ataupun masalah persahabatan, yang kita lakukan bukan cuma untuk manusia, bahkan bukan cuma untuk kesenangan kita sendiri, tapi yang kita lakukan itu apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau bukan? Itu apakah Tuhan berkenan ketika aku mencintai orang ini, ketika aku memusuhi mungkin dendam dengan sahabatku ini, apakah Tuhan berkenan atau itu mendukakan? Kalau aku mencintai orang ini ketika aku berpacaran di SMP, SMA, apakah itu berguna bagi kerajaan Tuhan atau enggak? Itu yang penting. Bagaimana jadikan Tuhan dulu sumber dari segalanya, jadikan Tuhan dulu prioritas. Maka dalam masalah cinta dan persahabatan, Tuhan akan tuntun tepat pada waktunya, bukan tergesa-gesa, bukan terburu-buru, tapi tepat pada waktunya. Amin. Amin. Yuk kita angkat satu pujian, kita nanti masuk kelas tutup doa ya. Hei. Ya jadi buat teman-teman, jangan sekarang kita tidak bisa keluar kemana-mana, kita harus di rumah. Jangan sampai galau di rumah ya. Bingung kalau nggak ada pacar, bingung nggak ada yang chat, misalkan kayak gitu. Kalian juga bisa chat teman-teman satu gereja atau bisa video call sama teman-teman satu gereja, bisa sambil ngobrol, mungkin bisa main game bareng atau gimana pun. Kita bisa mengatasi kebosanan itu di rumah kok. Jadi kita nggak harus keluar rumah untuk ketemu sama teman-teman kita. Jadi kita tetap dukung pemerintah, stay at home, jangan kemana-mana, biar COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa kemana-mana, bisa ke gereja lagi. Kita bisa berkumpul sama teman-teman kita bisa berkonser bareng, kita bisa ibadah bareng lagi. Mari kita angkat satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita semua. Amin. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekarang kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
yang terbaik. Sekalian waktu Waktu Tuhan pasti yang terbaik. silakan Mas Thomas untuk doa dan hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Yes. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah Engkau berikan, sehingga kami berikan waktu yang terbaik buat Engkau. Amin. Untuk kami dapat mendengar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami dengar Tuhan menjadi semangat yang baru bagi kami. Amin. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar, apa yang kami dengar tidak sia-sia berlalu saja Tuhan. Yes. Tapi kami mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Amin. Engkau Tuhan. Kami percaya Bapak mulai malam hari ini Tuhan, ketika malam hari ini mungkin kami belum mendapatkan jawaban yang terbaik lewat acara ini, kami percaya Tuhan, ajari kami untuk selalu dekat kepadamu. Amin. Sehingga kami mendapatkan jawaban yang terbaik yang daripada Engkau. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa ajari kami untuk lebih dan lebih lagi untuk dekat kepadamu. Amin. Ajari kami Tuhan untuk mengerti waktu yang terbaik buat Yes. Engkau. Kami ucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengasihimu lebih daripada apa. Amin. Mungkin yang saat ini acara ini tentang cinta dan sahabat Tuhan, mungkin kami yang lagi mengalami problem, yang lagi mengalami masalah, mungkin atau kami yang lagi saat ini mungkin lagi dalam mengalami percintaan, Tuhan ajari kami untuk mengasihi Engkau lebih dari pasangan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan ketika kami memberikan dasar yang terbaik, kami percaya bahwa yang membentengi setiap kami Amin. masing-masing, sehingga kami tidak salah pilih ambil keputusan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan apa yang kami pilih menjadi yang terbaik Yes. yang daripada Engkau. Amin. Yang mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa masa muda kami menjadi masa muda yang luar biasa Tuhan, Amin. di mana ada terobosan yang baru dalam masa Amin. muda kami Amin. Tuhan, di mana dalam keluarga kami ada terobosan, dalam lingkungan kami ada terobosan. Amin. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan setiap kami masing-masing Tuhan, telinga kami yang mendengar Tuhan, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di minggu yang ke depan. Kita jam 6:30 malam setiap Sabtu, dan nantikan lagi Q&A kita di bulan depan ya. Pasti lebih seru, pasti lebih wow lagi ya. Selamat malam, God bless you. God bless you. Bye. Tuhan Yesus memberkati.